Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah alat permainan edukatif atau disingkat dengan AP. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai AP itu? AP itu adalah salah satu permainan yang dirancang secara khusus yang ditujukan kepada anak usia dini. Nah, apa sih ciri-ciri dari alat permainan edukatif ini? Ciri-cirinya itu yang pertama adalah ditujukan untuk anak usia dini. Yang kedua itu adalah didorong untuk merancang aktivitas dan kreativitas anak. Yang ketiga itu terbuat dari bahan aman dan juga tidak berbahaya. Dan yang keempat itu adalah mengandung unsur pendidikan. Nah, apa fungsi dari alat permainan edukatif ini? Fungsinya itu ada 5. Yang pertama itu adalah meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang kedua itu adalah merangsang kecerdasan anak. Yang ketiga itu adalah merangsang stimulasi motorik dan juga status sosial anak. Yang keempat itu adalah memberikan anak untuk melakukan aktivitas sosial yang baik. Dan yang kelima itu dia dikatakan sebagai untuk membuat permainan yang konversasif ataupun kondusif yang lebih baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Arman Sabrampu dari Prodi S1 Fisioterapi Institut Kesehatan Medis Lubuk Pakam. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah AP, alat permainan edukatif kepada anak usia dini. Nah, di sini ada beberapa bahan yang kita gunakan untuk membuat permainan tersebut. Di sini ada 2 kertas manila yang berwarna, ada lem, ada tutup toples yang berguna untuk membuat mata dadu, ada roll, gunting, pensil, pulpen dan spidol, ada hektar, lem kertas, dan juga ada di sini kertas karton putih dan kardus bekas tentunya. Nah, kardus ini nanti akan kita lapisi dengan kertas karton putih. Di sini saya sudah membuat lapisannya dari semua sisi kardus. Nah, untuk itu guna dari kertas manila ini adalah untuk membuat mata dadu nantinya. Sedangkan kertas karton putih ini berfungsi untuk membuat AP, alat permainan edukatif yang seperti contoh ludo atau permainan ular. Di sini ada step cara pembuatan dalam permainan alat produktif edukatif ini. Nah, di sini kita akan membuat mata dadu pada kertas karton yang sudah kita lapisi dengan karton putih. Nah, kita akan menggunakan kertas manila dengan 2 warna. Ada warna merah dan warna biru. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mata dadu dan sudah saya gunting berdasarkan warna. Nah, nantinya ini akan kita tempel ke karton yang sudah dilapisi berwarna putih. Langkah yang pertama itu adalah kita akan membuat lem pada kertas manila. Lalu kita tempel pada karton tersebut. Nah, ini merupakan mata dadu pertama pada kertas karton yang telah kita buat pada kardus. Nah, langkah prosedur kerja pembuatan mata dadu itu adalah kita akan menggambar pada kertas manila. Di sini sudah saya buat beberapa lingkaran untuk mata dadu lainnya. Nah, di sini kita akan menggunting beberapa lingkaran tersebut untuk membuat mata dadu lainnya. Di sini kita akan merapikan sisi pada setiap mata dadu pada kertas manila.
Nah, ini merupakan hasil dari kalsium manila yang telah kita bentuk dengan mata dadu. Nah, ini semua akan kita gunting. Nah, di sini mata dadu sudah selesai kita gunting berbentuk lingkaran semua, dan kita akan masuk step kedua, yaitu adalah kembali menempel mata dadu. Kita akan memilih warna merah untuk mata dadu yang besar dan mata dadu yang kecil. Nah, di sini sudah selesai mata dadu yang besar dan mata dadu yang kecil. Kita akan kembali ke mata dadu berikutnya. Ini saya sudah selesai membuat mata dadu di semua sisi kardusnya. Nah, ini merupakan alat nanti untuk kita gunakan dalam menghitung permainan. Ini merupakan kertas karton yang paling utama dalam permainan. Di sini kita ada kertas karton kosong. Nah, di kertas kosong ini kita akan membuat beberapa kotak untuk permainan dadunya dan juga beberapa kata. Di sini saya sudah selesai membuat kotak dan kata permainan dalam alat permainan edukatifnya. Nah, ini sama dengan permainan ular tangga atau permainan ludo. Di sini kita katakan sebagai utaso atau ular tangga sosial. Nah, ini merupakan beberapa kata yang akan dapat dimainkan pada anak usia dini dalam sosialnya untuk membentuk karakter. Nah, di sini akan kita mainkan secara berurutan dengan mata dadu tersebut. Nah, inilah merupakan contoh permainan EVA atau alat permainan edukatif. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari permainan utaso atau ular tangga sosial ini adalah pada umumnya permainan utaso ini sama dengan permainan ular tangga, tetapi hanya saja di sini si anak harus bergerak secara langsung, bukan hanya poin mata dadu saja yang kita gerakkan. Nah, bagaimana cara permainan utaso ini? Cara permainan utaso ini adalah kita akan pilih beberapa pemain dalam ular tangga sosial ini. Yang kedua, si anak harus melemparkan mata dadu. Jika sudah mendapatkan poin, si anak harus bergerak pada kotak 1 sampai dia akan menuju garis finish. Nah, yang ketiga itu ketika si anak mendapatkan salah satu kotak, contohnya senyum, si anak harus berusaha mempraktekkan
bagaimana dia tersenyum. Nah, begitulah cara melakukan ular tangga sosial ini. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini? Yang pertama itu adalah dari segi aspek sosial. Si anak makin belajar untuk mengenal lingkungan sosial, bekerja dengan tim, terus itu menumbuhkan rasa kasih sayang sesamanya. Yang kedua itu adalah dari aspek segi motorik. Dari segi motorik, si anak harus bergerak secara langsung. Yang ketiga itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, ketika si anak mendapatkan salah satu dari beberapa kotak ini, si anak harus mampu mengucapkan dan harus mampu melakukan apa yang ada di kotak. Dan yang keempat itu adalah aspek kognitif. Dari aspek kognitif ini, si anak sudah mampu belajar menghitung mulai dari 1 hingga ke angka 15. Nah, itulah nilai yang kita dapat dari segi alat permainan edukatif ini dari segi sosialnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat.